first DC ya gue sih dapetnya kita back to basic lah ya, maksudnya we'll talk about something very principle about Christian. Jadi bisa menebak kira-kira apa itu? Di Amerika, Boston ya, correct. Bombing ya di jalan kan ya? Boston Marathon. Di Lagi maraton. Iya, lagi maraton kan, jadi maraton di jalan raya dong, ya. Iya sih, nggak tahu di jalan Saya raya jalan raya apa di Boston Marathon Marathon. sih. Boston Marathon. Oh, pas Boston Marathonnya. Pas lagi maraton. Ya. Nah, setelah kejadian itu gak berapa lama orang pada update status di Twitter atau di BBM atau di grup gitu kan. Kira-kira apa tuh yang di update sama orang? Pray for Boston. Yes, pray for Boston gitu kan. Terus nggak berapa lama juga, beberapa bulan yang lalu juga ada kejadian yang sama, bukan pengeboman sih, tapi penembakan kan di Amerika juga. Colorado, kalau nggak salah di negara bagian Colorado ya, di salah satu elementary school. Itu pun setelah kejadian itu orang pun seringkali kalau update status tuh pray for Boston atau pray for Colorado gitu kan. Pokoknya setiap kali tragedi, setiap kali ada apa gitu kan, yang langsung diupdate orang itu pasti pray for Boston. Cuman nah sebenarnya orang tuh benar-benar doa nggak sih pada saat update status itu gitu, pada saat mereka update pray for Boston, do you really pray gitu pada saat orang itu update status seperti itu, atau mungkin kita update status seperti itu gitu. Nah, jadi apa yang akan kita bahas malam ini? Pray, yes. Berdoa, karena berdoa itu adalah the very foundation ya, kita sebagai anak Tuhan. We must know how to pray, we must know how to pray effectively, supaya doa kita itu enggak sekedar hanya doa aja gitu. Nah, kita buka di Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13, judul perikopnya itu hal berdoa. Gue banget. Ya. Suyanti banget katanya. Kenapa? Dia baca semua. Suyanti banget nih ayatnya. Dia baca semua deh. Wos. Supaya dia lebih meres lagi. Ya. Gue bacain, kalian dengarkan dan baca juga ya. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Judul perikopnya hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nanti kita akan teruskan di ayat 9 sampai 13. Gue stop dulu di ayat 8. Kita akan bahas di bagian pertamanya. Jadi ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Ayo. Ini siapa yang ngomong? Bukan Yesus ya. Matius.
Yesus ini ya. Yesus. Tuhan Yesus. Yes. Gitu. Padahal ini ayat udah sangat-sangat familiar sama Gue banget. ayat. Padahal udah Gue banget tapi nggak tahu sih. Suyanti nggak tahu nih siapa yang ngomong. Si Gue bingung deh ketemu Iya, Suyanti loh. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sebenarnya ini ada juga di bagian Injil yang lain di Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Nggak usah dibuka. Lukas 11 ayat 2 sampai 4 itu dibilang ini, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi kenapa Tuhan ngomong ini? Karena ada salah satu dari murid-muridnya tanya ke Tuhan. Muridnya bilang gini ke Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ini jawab Yesus kepada mereka. Nah, ini kita balik lagi di Matius. Oke, bagian pertama. Ini Tuhan bilang, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, menurut kalian munafik itu apa sih? Bermuka dua. Meninggikan diri sendiri. Dia mau kelihatan orang. Iya. Dan kalau berbuat baik mau kelihatan orang. Berbuat baik mau kelihatan orang. Yes. Oh, jadi berbuat baik mau. Maksudnya, misalnya kayak dia berdoa pun dia maunya dilihat orang gitu. Dalamnya dia baik apa buruk? Ya, kalau munafik sih mestinya enggak. Enggak ya. Kalau luarnya baik dalamnya baik, ya emang baik. Mungkin di depan beda, di dalam beda. Hatinya nggak begitu, tapi di depannya dia gimana gitu. Belum tentu. Ya baik juga. Tapi sekalian gitu. Bukan sih. Ya, di luarnya dia nggak ada niat, dia cuma mau pamer. Ya, tapi kan ada juga yang sekalian doain. Pamer. Gak apa-apa. Benar yang Fanny bilang sih. Jadi di luar Yes. di luar kelihatan baik, tapi di dalam nggak baik. Cuman biar di depan orang dia menampilkan yang baik gitu kan. Sebenarnya hatinya nggak baik. Atau bisa juga di luar terlihat sangat penuh dengan kerohanian, very religious gitu. Tapi di dalam penuh dengan kebusukan, keduniawian. Jadi kayak ya bermuka dua ya, bisa dibilang lah ya, bermuka dua lah ya. Jadi Tuhan nggak suka orang yang munafik itu, orang yang berdoa itu hanya untuk supaya dilihat orang, untuk supaya terlihat baik di depan orang gitu. Nah, tipe orang yang munafik seperti ini Tuhan bilang mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Shalom. Ya. Tuh. Ini bukan orang munafik. Fit. Allah. Nah, jadi terus Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini apa nih maksudnya nih? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya di ayat 5 kan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Menurut kalian maksud dari perkataan Tuhan ini apa? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Kita akan banyak bertanya jawab, mengupas firman. Ya saya mau nanya dong. Oh iya boleh. Pernah nggak sih kalau misalnya berdoa tuh, yes, Nanti kamu kok. Nanti kamu ini. maksudnya kayak Ada di XX sih. kalau pas berdoa tuh sepertinya kita tuh nggak berdoa gitu. Pada saat berdoa, Misalnya lagi ngantuk banget nih, banget kan, saya harus berdoa. Terus tiba-tiba
karena doa malam kan tiap hari kan kurang lebih sama ya. You're just like coasting through kan. You just what? Posting Kayak through. coasting through aja. Saya kayak Aktivitas. Oh, Gitu. terus kayak misalnya tadi kalian berdoa kan waktu lagi nyanyi gitu kan. Terus saya lagi nggak merasa gimana gitu. So I just didn't pray. Is that wrong? Salah nggak? Tapi like, misalnya nih orang lagi di gereja gitu ya, mereka lagi Jadi gue nggak sih. kayak misalnya mereka lagi kebaktian, mereka lagi Iya. istilahnya lagi Jadi kayak juga ngerti. saya nggak tahu namanya apa sih yang di saat semua orang mungkin lagi pada serius begitu kan. But I get something, misalnya saya lagi banyak pikiran gitu, saya tuh Nggak konsen kali ya. nggak ikutan gitu. Fokusnya pada You're masalah asking is it sendiri. wrong or not, right? Iya, tapi maksudnya memang harusnya nggak boleh gitu kan. Tapi kalau saya memaksakan diri berdoa pada saat saya nggak otak saya nggak di sana kan, it's like I'm faking it gitu kan. I think it's a matter of kebiasaan ya. Maksudnya kalau gue sih kebiasaan, sekalipun memang gue lagi nggak konsen, tapi gue melatih gitu loh, menyuruh command myself to concentrate gitu kan, no matter ya mungkin gue lagi ada masalah, mungkin gue lagi ada persoalan gitu. Tapi kalau memang Tempat orang-orang tuh story pada, baru buka. ini kalau gue ya, maksudnya ini gue bilang ini bukan juga harus lu juga seperti itu gitu. Tapi kalau gue caranya seperti itu, kalau gue sedang dalam situasi orang lagi berdoa ya, try to fit in gitu loh, untuk position myself, untuk honor God gitu loh, di dalam suatu tempat itu gitu. Kalau orang yang lagi berdoa ya nggak mungkin dong gue teriak-teriak atau gue nyanyi-nyanyi Iya, atau gue maksudnya doing kita- something yang opposite of what the other people Kita is honoring doing. gitu loh, but deep inside I know that I'm not praying. Ya, Lu mesti doain dulu sih, kayak tadi si Yunika kan doa kita masuk hadirat Tuhan, berarti kan kita waktu itu terus dia itu kan dia bilang bebasin semua apa tuh beban, semua beban. ada beban apa ditanggalin. Jadi pas kalau waktu lu mau datang ke Tuhan ya lu mesti tanggalin dulu ada beban apa, dan itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Iya. Ya, seperti yang tadi dia doa. Kalau gua sendiri sih mungkin cara penyampaiannya ya, contohnya kita kan sebenarnya kita anggap Tuhan itu kan kayak misalnya gua sama Yunika, contohnya nih, gua kasih contoh gampangnya, gua ngobrol sama Yunika, Yun, lo panggil dong namanya dia Iya segala kan? macam. It's like when we are praying, is we are communicating with God. God is a person loh. God is mungkin God is a person. Mungkin kita nggak bisa ngelihat, kita bisa feel it. We can feel it. Is prayer is like a communication with God. Contohnya, enak nggak sih lu kalau misalnya, Fit, gue ngomong nih sama lu, you pay attention with me, right? Because I talk to you. It's just like that prayer. Tuh, kayak sekarang aja ngomong lu begini-begini kan? It's just seperti itu attitude-nya, gitu loh. Nggak mungkin waktu gue ngomong sama lu ngomong sama lu nggak mau dengerin. Padahal gue udah panggil nama lu, Fit, gue lagi terangin nih ke lu nih, Fit. It's just like that. Kayak sekarang gitu loh, kayak sekarang David lagi perhatiin gue lagi ngomong nih sama dia gitu loh. Prayer is just like that. Nggak mungkin lu kan bilang gue ngerasa gue lagi nggak pingin aja gitu. Padahal God is like talking to you. Kalau gue sih begitu ya sikapnya gue ya waktu gue pray. I know that Tuhan itu lagi berdiri di depannya gue. Mungkin terlalu gimana ya, terlalu wah banget, tapi it's real gitu loh. For me, when I pray, I know God is here. He is hearing when I'm praying. Dan buat gue doa itu dua arah. Kita ngomong, Tuhan dengerin. Tuhan ngomong, kita harus dengerin. Kayak misalnya tadi, kayak biasanya sih kalau di sisi kita itu denger-dengeran. Bisa kita kan kadang-kadang kayak misalnya Yunika nih, lagi ngomong. Tuhan tuh lagi ngomong sama dia, makanya dia sampein. Atau mungkin kita yang lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mengucap syukur nih Tuhan untuk hari ini. Saya lagi ngomong sama Tuhan. Saya lagi mengucap syukur. Saya mau kasih tahu Tuhan, gue bersyukur ada elu nih Tuhan segala macam. But sometimes God is talking to also with me misalnya. Fem, sampein firman ini. It's like is prayer is like that. Doa itu tuh two-way communication. Same thing like I'm right now I'm communicating with you. Gitu sih. Kalau buat gua Menurut prayer. sih memang mungkin yang dia ngomong benar. Kadang-kadang kita memang lagi nggak konsen gitu kan. Aku pernah
pernah baca buku ditulis sih, dia bilang kalau misalnya kita lagi nggak konsen, what should we do gitu kan. Dia bilang itu kita harus melatih diri kita sendiri, kita harus kayak misalnya dia push herself or himself gitu buat oke, kalau misalnya gue lagi doa tapi gue nggak bisa berdoa gitu, gue buat komitmen sendiri, gue bakal berdoa lebih lama dari ini. Kalau misalnya tubuh jiwa dan roh gue nggak mau berdoa gitu, misalnya gue doa cuma 5 menit, oke, I will pray more like 30 more minutes gitu. Jadi itu sih kembali ke hati kita, jadi kita yang harus push harder. Makanya memang susah sih, tapi fokusnya kita yang harus diarahin ke Tuhan gitu. Iya sih. Si David bingung. Dia yang paling ngerti. Iya. Karena Kalau sih dia kesadaran aja, maksudnya apa sih namanya ya? Conscience. Conscience. Conscience ya kita aja Conscience. sih sebenarnya. Ya, saya sih tahu sih, maksudnya you're not supposed to do that gitu. Tapi ya maksudnya sometimes Ya, Iya, I mean iya. it's out of my control gitu. it's human Kayak nature misalnya ya. pray for Colombia. Okay, let's pray for Colombia. I mean, okay, I pray, but I don't feel. Tapi lu nggak ada hatinya Iya. di situ kan? Iya. Ya kan, dia bukannya masalahnya gua semua Nggak mereka mau. menderita, Iya, bukannya, tapi kalau if I force myself to pray, then it'll be out of my mouth, not out of my Iya. heart gitu. Uh-huh. Sometimes kan Enggak sih. feelingnya nggak Kalau kita selalu. enggak, ya kita berdoa as like we are talking. Iya, udah talking gitu loh. Kan Berdoa. sometimes ada talking yang nggak penting ya. Ya, just simply giving thanks is a Iya. prayer. Iya. Just mengucap syukur juga termasuk doa kan. Just terima kasih Tuhan. That is the very simplest prayer that we could say gitu kan. Hanya dengan bilang terima kasih Tuhan, menurut gua itu udah termasuk berdoa sih. Jadi berdoa itu bukan harus, nah ini nanti di bawahnya kan akan kita bahas gitu. Nah, jadi dari kembali lagi ya, Tuhan berkata kan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Menurut kalian apa maksud dari perkataan Tuhan ini? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Maksudnya apa nih? Upah dari siapa? dari Tuhan, Upah dari Tuhan. bukan. Nyanya kecil ya. Baca dong dari dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepada mereka, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bukannya sendiri, Upahnya itu dari mana? orang munafik sendiri. Ya upahnya dari manusia dong. Ya kan? Misalnya dengan doanya udah bagus, wah doanya bagus banget gitu kan. Hanya untuk supaya mendapat pujian dari manusia. Iya. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya mereka sudah dapat mendapat upahnya yang Tuhan maksudkan di sini. Upah apa yang mereka dapatkan? Upah dari manusia. Pujian dari manusia. Dan mereka tidak mendapat pujian dari Tuhan. Tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi jelas ya. Iya. Nah, yang kedua, jadi oke. Tuhan tuh sangat nggak suka dengan kemunafikan karena Tuhan melihat hati seperti yang tadi. Jadi kita bisa datang ke Tuhan dengan just as we are gitu. Kita datang ke Tuhan dengan hati yang murni gitu, bukan untuk supaya dilihat orang atau terdengar baik di telinga orang gitu. Karena Tuhan melihat hati, dan yang mencari yang murni, bukan yang pura-pura, bukan yang dibuat-buat. Jelas sekali di firman Tuhan bilang gitu. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan, just say yang simple gitu. Karena Tuhan menghargai kejujuran hati kita. Berdoa bukan untuk kita dilihat atau dipuji orang, tapi berdoalah untuk kita didengar dan berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, yang kedua, ayat 6-nya bilang nih, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, tempat tersembunyi di sini menurut kalian apa? Pertanyaan lagi nih. Kamar.
kamar. Jadi kamar kos gitu. Bukan kamar. Kalau orang berdoa kan memang lebih enaknya kan menyendiri kan. Iya. Iya. Ada pendapat lain? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Eric, what is the meaning of tempat tersembunyi? Ini kekuatan dari Tuhan. Lu ngatur. Tersembunyi ya mungkin kalau dimaksud gimana ya, kalau tersembunyi berarti kan kita emang tujuannya benar gitu ya. Jadi kan kalau kita tujuannya nggak benar kan mau dilihat, kan kayak dia bilang mau dikasih lihat semua orang nih, wah gue doain gitu kan, ya upaya dari manusia. Nah kalau tersembunyi, kalau nggak hatinya nggak benar kan nggak mungkin mau kasih unjuk siapa lagi kalau bukan untuk Tuhan gitu kan, dan orang yang kita doain gitu. Oke. Gue pada waktu gue baca ayat ini, gue berusaha untuk, ini maksudnya Tuhan apa sih? Maksudnya masa sih cuma sekedar masuk ke dalam kamar gitu? Terus gue renungkan, maksudnya apa nih? Cuman masuk ke dalam kamar aja gitu, tempat tersembunyi. Nah, Tuhan bukakan ke gue bahwa tempat tersembunyi di sini bukan hanya semata-mata berbicara ruang kamar kita secara fisik. Maksudnya ruang kamar. Bisa aja juga orang tempat tersembunyi itu kamar mandi loh. Ada orang yang berdoa bisa di kamar mandi. Oh, saya pernah doa di kamar mandi. Ya, sih. Nah, waktu itu nggak itu salah. waktu Itu itu nggak lagi salah. sekamar Itu sama tempat Mama. tersembunyi sebenarnya, sangat tersembunyi bahkan kalau kamar mandi. Tetapi ada satu ruang yang sangat-sangat tersembunyi yang sebenarnya yang Tuhan maksudkan di ayat ini. Dan ini bukan berbicara ruang kamar secara fisik, tapi yang Tuhan maksudkan di sini. Yes, betul sekali, Saudara Linda. Jadi yang tempat yang paling tersembunyi itu adalah sebenarnya ruangan hati kita. Nah, ruangan hati kita kan cuma ada kita seharusnya dan Bapa. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Yang ini bukan berbicara ruang kamar aja, gitu. Tapi di mana ruang hati kita yang adalah the most hidden place on earth is our heart. Dan itulah yang Tuhan mau. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam hatimu, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, di ruang di dalam hati kita ini tersedia nggak buat Bapa? Atau penuh dengan siapa mungkin? Penuh dengan apa dan siapa gitu? Makanan. Ya, baru gue mau bilang. Penuh dengan ya bisa. Lagi Itu puasa kayaknya kejujuran. Puasa habis puasa makannya double gitu kan. Nah, Kok nunjuk jadi Karena lu nyari. oh jelas ya, ini Tuhan mau ruangan hati kita. Ruangan hati kita adalah ruangan yang paling tersembunyi yang Tuhan mau He's the only one who occupy it. Nah, jadi dengan gue menyadari ini bahwa sebenarnya yang Tuhan maksudkan dengan tempat tersembunyi itu adalah hati gue. Jadi gue mau ada di dalam kantor sekalipun, gue mau ada di mobil, mungkin dengan orang lain, dan gue pun mau sekarang ada di sini, gue masih bisa berbicara dengan Tuhan gitu loh, dalam hati gue gitu. Karena Tuhan itu berbicara di dalam hati gitu. Nah, kuncinya tuh di situ. Semakin kita mengkhususkan ruangan hati kita ini buat Tuhan, mau dimanapun kita berada, kita akan semakin peka dengan suara Tuhan. Tapi kalau kita nggak membiasakan diri gitu, nah memang penting juga sih pada saat teduh ya kita hanya di kamar gitu, nggak ada orang lain, dan kita silent our heart before God gitu kan.
dan kita benar-benar masuk ke dalam hati kita. Tapi bukan hanya secara fisik loh, kita sendirian misalnya di dalam satu kamar kita sendirian, tapi di dalam hati kita tuh penuh dengan kebisingan gitu loh. Bahkan gitu pada saat kita sendiri, hati kita tuh masih bisa teriak-teriak gitu. Itu sama aja kita nggak masuk dalam tempat tersembunyi kalau menurut ayat firman Tuhan ini gitu. Kita boleh berada di tempat yang paling sunyi di dunia ini, but yet we still feel noisy in the heart. Kita masih bisa merasa hati kita ini penuh dengan berisik gitu loh. Nah, Tuhan mau ruang hati kita buat Dia. Karena itu semakin ketika kita terbiasa gitu loh, mengkhususkan ruangan hati kita ini, misalnya di suatu tempat, padahal kita berada di kantor gitu, sekalipun di sebelah gue tuh ada teman gue atau ada siapa gue gitu, pada saat mereka lagi sibuk dengan kerjaan mereka, sekalipun gue nggak ada dalam secara fisik dalam ruangan kantor yang gue hanya sendiri, gue masih bisa silent my heart and just say thank you Lord in my heart gitu, tanpa gue harus ngomong, tanpa gue harus mungkin ke toilet atau apa gitu, gue masih bisa gitu. Dan itu semua yang Tuhan mau. Dengan begitu kita bisa 24 jam ngomong sama Tuhan. Kita nggak perlu nyari-nyari cari tempat sepi gitu loh. The key is only to silent our heart, to set apart our heart for God. Dan itu memang nggak bisa terjadi dalam semalam, tapi itu harus dibiasakan. Kita harus latih sejak sekarang. Dan itulah mengapa penting kita menjaga hati setiap saat. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan apa sih yang dimaksudkan? Ya Tuhan sendiri. Tuhan yang beri kehidupan. Tuhan yang memberikan kehidupan lewat hati. Dia berbicara lewat hati kita gitu. Nah itu mengapa penting untuk kita menjaga hati setiap saat. Karena Tuhan mau hati kita. Tuhan mau masuk di dalam hati kita. Di terjemahan The Message-nya dari Matius 6 ayat 6 ini berkata, here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Jadi penting untuk kita pindah fokus. Itu mungkin jawaban buat David juga sih. We switch our focus from our problem to God. Dan itu kita bisa latih sih pikiran kita tuh. Kita bisa latih untuk kita, no, I don't want to think about it, I want to focus on God. Nah, itu dimulai dari hati sih. Hati kita, pikiran kita. Jadi kita find a quiet, secluded place so you won't be tempted. Kita nggak role play gitu. Kita nggak role play itu kayak kita mengatur-ngatur Tuhan gitu. Tapi kita hanya masuk dalam ruangan hati kita as simply and honestly as you can manage. And the focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Pada saat fokus kita berpindah, ya gue mengalami sih, itu kita akan merasa grace-nya, kita akan merasa God's presence-nya gitu loh. Karena kita switch fokus kan, kita pindah fokus ke Tuhan. Oke. Jadi yang pertama, kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik. Kalau kita berdoa, masuklah ke dalam ruang tersembunyi, bukan hanya ruang kamar secara fisik, tapi ruangan hati kita. Yang ketiga, di ayat 7, Tuhan berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini gampang dicerna lah ya. Maksudnya apa tuh? Kenapa baru begini? Kenapa dua? Kenapa? Jadi apa poinnya di sini kalau menurut kalian di ayat 7? Yang Tuhan kalau bisa ditarik suatu kesimpulan gitu. Lagi pula dalam doa itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
Kesimpulannya apa nih? Tatap mataku bagai musuhnya. Ayo dong, ayo. Aku lagi. Oke, biar apa? Mungkin Tuhan tahu, maksudnya Tuhan kan udah tahu isi hati dari kita. Nah. Jadi to the point aja, maksudnya Tuhan juga udah tahu kan. Maksudnya Tuhan hanya pengen mendengar apa yang kita ucapkan gitu. Karena Tuhan pengen membuktikan kita ngomongnya apa adanya tidak. Karena kan dia udah tahu gitu. Iya. Oke, ada jawaban yang lain? Sebenarnya, kamu mau jawab? Belum. Oh, belum. Selesaikan dulu. Selesaikan. Belum selesai nih. Jadi, Ini mau merangkum kayaknya. simple sih. Panjang pendeknya doa, panjang pendeknya doa kita itu tidak menentukan dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa kita. Mau doa lu sependek 3 kata atau 10 kata, saya Tuhan aku mau apa gitu, itu nggak menentukan gitu. Di sini dibilang kan, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan the quantity of our prayer doesn't determine God will answer that or not, tapi the quality of our prayer, kualitas doa kita. Mau doanya cuma 3 kata, Tuhan aku minta ini, atau Tuhan aku minta ini itu dijelaskan panjang lebar, Tuhan juga udah tahu kok sebenarnya gitu kan. Jadi dengan kita doa panjang lebar itu nggak menentukan gitu. Panjang lebarnya doa kita tuh nggak menentukan doa kita itu akan dikabulkan atau tidak. Firman Tuhan jelas di sini bilang kan, Tuhan juga nggak suka orang berdoa bertele-tele. Gue aja nggak suka, apalagi Tuhan gitu. Itu juga nggak suka gitu kan, orang ngomong bertele-tele. Dan tanda orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah dia bertele-tele dalam doa. Sini dia bilang, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, sebenarnya they know what they need, they ask God be straight gitu with what they need gitu. Dan mereka tahu bahwa dengan sesimpel doanya itu Tuhan tetap akan jawab, karena mereka mengenal siapa Tuhannya. Gak perlu kita bertele-tele. Dan jangan menyangka dengan bertele-tele kita itu doa kita tuh akan dikabulkan. Bukan God doesn't bukan seperti itulah. Nah, so we need to be straight with God. Ask what we really need. Jangan berputar-putar di dalam doa. Nah, ini jawabannya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui. Jadi kenapa kita nggak perlu bertele-tele atau berpanjang-panjang dalam doa? Karena Bang udah tahu gitu. Ngapain kita? Iya kan? Tapi mengapa kita harus tetap berdoa? Kalau memang Tuhan udah tahu, ya adalah Tuhan udah tahu apa yang aku mau. Gue udah gak perlu berdoa lagi lah. Supaya kita tetap berkomunikasi seperti Udah tahu semua nih Linda. Jadi mengapa kita harus tetap berdoa? Karena pertama, Tuhan menjawab permintaan kita lewat doa kita, ya kan? Dan yang kedua, dengan berdoa, tadi Linda bilang, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan tipe yang diem, bukan tipe yang pasif, yang nggak mau berkomunikasi, nggak mau build a relationship with us gitu. Kenapa sih Tuhan kau begitu penting banget gitu untuk kita berdoa? Because He wants to have a real relationship with His children. Dan Tuhan itu rindu untuk setiap anak-anaknya itu kalau datang ke Dia itu just be herself, be himself gitu. Jadi apa adanya gitu di depan Tuhan. Nggak perlu kayak
seperti ini yang tadi Tuhan bilang, jangan kamu seperti ini, jangan kamu seperti ini, jangan kamu bertele-tele, jangan kamu seperti orang munafik gitu. Dan Tuhan mau kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita menyatakan isi hati kita, dan Tuhan pun menyatakan isi hatinya. Bukan cuma kita yang menyatakan isi hati kita gitu, tapi ini two-way communication. Bukan hanya kita ngomong ke Tuhan, tapi kita juga dengar. Banyak anak Tuhan hanya sampai pada taraf menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, tapi nggak sampai pada taraf di mana Tuhan menyatakan isi hatinya kepada mereka. Dari ini gue bilang, ya sayang sih, maksudnya Tuhan open, Tuhan welcome for every one of us gitu untuk datang, dan Tuhan mau gitu loh menyatakan isi hatinya kepada setiap orang yang mau mendengar tentunya gitu. Nah, ya penting juga pada saat kita berdoa, kita nggak hanya melulu Tuhan aku begini gitu. Kita juga bisa nanya, God, what is in your heart? Itu luar biasa loh, maksudnya sangat satisfying gitu pada saat kita bisa tahu we have a real communication with our creator gitu, dengan pencipta kita, dan kita bisa dengar gitu apa yang ada dalam isi hati Tuhan. Itu itu luar biasa men gitu. Banyak orang di luar sana mungkin kepercayaan lain gitu, gue bilang apa gitu, they cannot hear God speak gitu, tapi buat kita anak-anak Tuhan itu terbuka lebar-lebar kesempatan untuk kita dengar Tuhan. Bukan hanya dengar Tuhan dari orang lain, tapi dengar Tuhan sendiri, pribadi gitu. Nah, mengapa ada orang yang ketika mendengar kata doa langsung bilang boring lah, rohani amat sih gitu kan. Itu menurut aku malah aneh gitu. Orang yang bilang itu aneh. Kenapa? Karena doa itu adalah hal yang paling normal yang harusnya dilakukan oleh anak Tuhan. That is the hal paling wajar dan paling normal itu seorang anak Tuhan itu harusnya semestinya lakukan. Itulah berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Oh, ya. Kasih nonton film Pancinello. Pancinello. Kan ada kan dia sama Tuhan kan bercerita. Oh iya. Cepet banget. Seperti itulah, maksudnya kayak tipe komunikasi, tipe hubungan yang Tuhan mau. Jadi kehidupan doa kita itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Ya. We can see how close we are to God from our prayer life, dari kehidupan doa kita. Ada ungkapan yang bilang Tuhan hanya sejauh doa. God is as far as our prayer. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin kita akan merasa dekat dengan Tuhan. Gue jamin deh, karena gue mengalami. Berdoa bukan hanya itu, makanya kita nggak perlu cari suatu, ya penting untuk kita mencari waktu yang khusus juga gitu, tapi kita nggak usah membatasi gitu. Dimanapun kita bisa berdoa, dalam hati gitu, dalam hati kita bisa berdoa. Karena semakin sering kita berdoa, semakin sering kita merasa dekat dengan Tuhan. Nah, jadi di ayat 8 kan, jadi janganlah kamu sama seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan mau kita minta, karena Dia mau memberi. Tuhan mau kita meminta, karena Dia mau memberi kepada kita. Inilah hati Bapa, hati yang selalu mau memberi kepada anak-anaknya. Matius 7 ayat 11 bilang begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pemberian yang baik, ini firman Tuhan loh yang bilang, bukan gue. Pemberian yang baik, Bapa selalu memberi yang baik, tidak pernah yang memberikan yang buruk. Yakobus 1 ayat 17 bilang, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Jadi setiap pemberian yang baik itu asalnya dari Bapa. Nah, mungkin ada yang berkata, jadi kita minta sesuatu dan kepada Bapa dan itu tidak diberikan. Gue cuma bilang gini, percaya deh, kalau memang kita meminta sesuatu dan itu Bapa tidak berikan pada kita, berarti itu bukan sesuatu yang baik menurut Bapa. Karena firman Tuhan bilang, Bapa selalu memberi yang baik. Kalau memang apa yang kita minta, mungkin kita ngerasa baik, gitu. Tapi Bapa selalu lebih tahu. Dia tahu apa yang baik. Dan jika itu tidak baik menurut pemandangan Bapa, itu dia tidak akan berikan. Karena dia Bapa yang baik. Dan dia tahu apa yang baik buat kalian, buat kita. Dan itu yang akan Tuhan berikan. Apa yang kita anggap baik, belum tentu baik buat Bapa. Tapi apa yang Bapa anggap baik, itu sudah pasti baik buat kita. Percaya nggak? So, jadi bagaimana seharusnya isi doa kita? Kita baca, lanjutkan di ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Poin pertama, isi doa kita adalah, pertama, kita berdoa kepada Bapa. We must know to whom we address our prayer. Kita berdoa kepada Bapa. Kepada Bapa di mana? Bapa di sorga, gitu. Bukan Bapa yang di dunia. Kita berdoa kepada Bapa yang di sorga. Jadi ada 3 poin di sini. Ada nama, ada kerajaan, dan ada kehendak. Nama Bapa, kerajaan Bapa, dan kehendak Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya, we are acknowledging His name, His kingdom, His power, and His authority over our life. Kita minta kehendaknya. Kita minta kehendak Bapa. Nah, ini yang tadi baru gue dapetin sini. Di sini kan nggak ditulis amin dalam nama Tuhan Yesus, amin, gitu. Di dalam doa ini, gitu. Itu kenapa? Karena ini Tuhan Yesus masih sama murid-muridnya, gitu. Tapi Tuhan ingatkan satu ayat ini. Kenapa di Yohanes 14 ayat 12 sampai 14? Coba kita buka. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Satu orang baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan Bapa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, jadi sekarang nih, karena Tuhan Yesus sudah pergi kepada Bapa, kita bisa minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang apa? Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini Tuhan sendiri yang menjamin. Dan tentunya kita ada juga firman Tuhan yang bilang, jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, maka yakinlah itu Tuhan pasti akan berikan. Dan dia pasti berikan apa yang baik buat kita. Nah, balik lagi ke Matius 6. Poin yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, apa yang dimaksud di sini? Minta apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, secukupnya, sesuai dengan takaran. Apa sih artinya secukupnya? Nggak kurang lebih. Nggak kurang, nggak lebih. Pas-pasan. Nah, Pas, cukup. cukup. Jangan minta hari ini apa yang engkau butuhkan 10 tahun depan. Apa yang minta ke Tuhan hari ini? Tuhan, kasih makan aku hari ini buat cukup sampai 10 tahun depan. Gitu. Percayakan hidupmu, Tuhan mau percayakan hidupmu hari demi hari dalam tangan Tuhan. Kita percaya gitu, kebutuhan kita hari ini cukup buat hari ini. Besok lagi Tuhan juga akan tercukupkan. Nah, yang ketiga nih, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Diampuni dan mengampuni. Susah nggak? Susah dong, sebagai manusia susah. Ya. Yun yang untuk makanan tadi itu kita kadang disalahartikan orang. Tuhan kan mencukupi apa kebutuhan kita dalam keseharian kita. Kadang kalau misalnya orang salah nanggap itu artinya nggak usah deh kerja keras, ngapain sih mikirin masa depan gitu. Kerja aja apa adanya gitu. Seakan-akan jadi kesannya negatif dan mereka jadi malas. Itu perlu, iya, perlu penerapan. Kita kerja bagian kita, tapi bukan berarti artinya kita menjadi berserah dan rasanya malas-malas gitu. Iya, kita percaya gitu, maksudnya kita tetap ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bukan berarti kita hanya minta-minta aja, tapi kita juga malas doing nothing gitu loh, tinggal dalam rumah aja gitu. Tetap kita harus bekerja, dan kita percaya lewat kerja itu Tuhan juga tetap akan cukupkan. Ini sebenarnya berbicara soal kekhawatiran juga sih. Orang cenderung akan minta, maksudnya saking dia khawatir nih, minta saking banyaknya padahal itu bukan yang dia butuhkan. Hanya karena desakan kekhawatiran. Jadi Tuhan mau tuh kita percaya benar tuh Tuhan pasti cukupkan. Dan tentu kita juga nggak boleh malas-malasan, tetap harus kerja. Nah, soal pengampunan, diampuni dan mengampuni. Ya, mungkin bagi sebagian orang it is difficult. Tapi kalau gua pribadi sih, kita nggak bisa berikan sesuatu yang tidak kita terima. We cannot give something that we ourselves nggak punya gitu kan. Kalau orang minta tisu dan kita nggak ada tisu, kita mau dikasih tisu. Hal yang sama juga dengan pengampunan sih. Kalau kita tidak menerima dan mengalami pengampunan dari Tuhan, benar-benar menerima dan mengalami loh, maksudnya benar-benar kita rasa banget gitu bahwa Tuhan tuh ngampunin kita, it will come easier, it will come naturally gitu untuk kita forgive orang. Karena kita juga ada firman Tuhan bilang, freely you have received, freely you give. Ya kita sebenarnya ada saluran sih, kalau ini pengampunan sama dengan kasih. Orang yang nggak pernah menerima kasih dari Tuhan itu juga susah untuk mengasihi orang lain. Sama orang yang tidak pernah merasakan, maksudnya yang masih berjuang gitu kan untuk itu. Tapi sebenarnya kalau kita semakin menghidupi gitu ya, menghidupi pengampunan yang Tuhan sudah berikan ke kita gitu. Dan kita pun buat salah tiap hari gitu, tapi Tuhan juga selalu ngampunin. Nah itu akan lebih mudah buat kita untuk lepaskan pengampunan buat orang.
Dan ini memang adalah keputusan hari demi hari sih. Kita nggak bisa, ini adalah proses, dan kita perlu usaha juga gitu. Tapi tetap harus di dalam kasih karunia. Kita di luar kasih karunia kita nggak bisa buat apa-apa. Yang terakhir, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa nih maksudnya? Berdoa supaya tidak dicoba. Tidak dicobai. Tapi kita tetap dicobai nggak? Mana sih? Yes. Matius 6 ayat 13. Ayo, jawabannya dong ya. Apa? Aku mau tanya soalnya, jawabannya dulu. Jawabannya dulu. Tanya dulu aja. Nah, soalnya banyak sih teman-teman kadang, aku pengen dicobain ini, aku pengen dicobain ini. Mereka minta dulu, kok terbalik ya? Orang minta supaya jangan dicobain dulu, malah minta supaya dicobai gitu. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa katanya mereka mau dicobai? Supaya Karena mereka suka bisa mencobai merasa. kayaknya. Gak tau supaya mereka bisa lebih merasakan atau gimana. Gak ngerti sih. Nah, ini bagus sih, lepaskanlah kami dari kerajaan. Karena setiap hari kan pasti Hmm. ada something bad happens in our Yeah, life gitu yeah. kan. Dan doa ini mungkin yang bisa protect, iya itu bisa protect. Ya. Jadi sebenarnya pencobaan juga itu tetap akan ada sih. Tapi yang gua dapetin adalah jangan sampai kita masuk dalam pencobaan sebelum waktunya, pada saat kita nggak siap. Jadi kita minta ke Tuhan untuk kita punya kesiapan gitu pada saat kita dicobai. Ada kan firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan apabila kamu dicobai, Allah setia, ya akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita berdoa gitu, kita berdoa untuk supaya kita berjaga-jaga ketika pencobaan itu datang, kita nggak jatuh ke dalam pencobaan itu. Karena pencobaan itu tidak mungkin tidak. Siapa di sini nggak pernah dicobai? Semua pernah dicobai kan? Nah, Markus 14 ayat 38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Siapa yang sanggup melepaskan kita dari pencobaan atau dari yang jahat? Ya Tuhan kan? So we ask Him. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari pencobaan, dari segala yang jahat. Karena our God is God who delivers us. Gitu. He wants to deliver us. Jadi kalau kalian lagi dalam pencobaan, jangan lari ke orang, larilah ke Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dari pencobaan. Sebelum telepon orang, telepon Tuhan dulu. Karena firman Tuhan bilang, yang bisa melepaskan kita dari pencobaan, yang bisa melepaskan kita dari yang jahat, itu hanya Tuhan, bukan orang. Mungkin orang bisa membantu dengan mendoakan, tapi yang bisa melepaskan hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan pun sudah pernah dicobai. Firman Tuhan bilang seperti itu. Dia sudah pernah dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Dan Tuhan mengerti gitu pada saat kita dicobai. Pada saat dia dicobai, dia pun dia ngerti gitu kelemahan-kelemahan kita. Kepada siapa lagi yang paling orang yang paling tepat tuh kita share pada saat kita lagi dicobai selain dengan Tuhan yang sudah pernah merasakan pencobaan yang sama, kelemahan yang sama yang kita rasakan. Lebih enak gitu loh. Nah, jadi ya gue harap sih kalian menangkap ya, maksudnya the urgency of
knowing how to pray and why to pray, why we have to pray. Karena ini ayat yang terakhir, mau kita baca sama-sama. Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 11. Buka di Wahyu 3 Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 11. Semua udah dapat? Can you read for us? Ayat 11 ya? Ayat 10 sampai 11. 3 ayat 10 sampai dengan 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita berbicara wahyu, dari sekian banyak firman nubuatan yang tercatat di dalam Alkitab, hanya di Wahyu, dan ada beberapa juga di kitab Alkitab yang belum tergenapi. Jadi ini adalah perkataan Tuhan. Ini bilang apa? Aku pun akan karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi it is talking about future tense. Jadi hal yang akan bahkan sedang terjadi. Gitu. Tapi Tuhan berikan janji, Tuhan berikan jaminan. Aku pun akan melindungi engkau. Karena apa? Engkau menuruti firmanku. Menuruti firman itu apa? Yaitu yang tadi kita baca mengenai berdoa dan tekun menantikan aku. Penting kalau kita berdoa ada unsur ketekunan. Ada orang yang berdoa sekali, Tuhan gak jawab, udahlah nyerah, Tuhan gak akan jawab kok, Tuhan gak peduli, Tuhan ini, Tuhan itu, ujungnya kecewa sama Tuhan. Disappointed with God. Orang yang kecewa dengan manusia sebenarnya dasarnya itu karena kecewa dengan Tuhan. Jadi penting untuk kita tekun, berdoa, dan menantikan Tuhan. Karena di dalam ketekunan itu ada buah-buah roh yang Tuhan akan hasilkan di dalam hidup kita. Pada saat kita tekun berdoa dan kita tekun menantikan Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini ayat yang sangat keras kalau menurut gue sih. Karena mahkota kita bisa diambil. We have to hold fast apa yang ada di tangan kita. Jangan biarkan itu diambil dari tangan kita. Makanya penting untuk kita melekat sama Tuhan. Untuk kita punya kehidupan doa yang intim dengan Tuhan. Karena dengan begitu kita aman di dalam Tuhan. Ini diambil maksudnya oleh iblis gitu? Bisa. Yang pasti bukan sama gue sih. Bukan gue yang ambil. Tapi ini firmannya bagus banget sih. Maksudnya pegang, gue sih dapetnya yang peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita. Pada akhirnya ya. Kayak ini kan ngomongin soal akhir zaman ya. Tapi sih ini sih gila ya. Gue baca ini aja ya. Peganglah apa yang ada padamu. Pada akhirnya apa sih yang sebenarnya kita pegang? Pertanyaan bagus tuh kan. Iya. Pada akhirnya apa yang kita pegang sebenarnya? Kita mau berpegang pada apa? Kalau gue sih langsung lihatnya Tuhan. Yes. Langsung ya gue ngomong gitu ya. Tuhan, aku mau berpegang pada firman-Mu. Karena itu sebenarnya loh yang pada akhirnya tuh ya kita nggak bisa pegang apa-apa pada akhirnya nanti pada akhir zaman. Cuma firman Tuhan aja yang stay. Which is kayak tadi ini tuh langsung sebut firman Tuhan aja, dia bisa
nangkep kan, maksudnya nempel di otak. Pada akhirnya itu gitu loh, apa sih yang nempel, apa sih yang pada akhir zaman itu tuh yang will stay with us, firman Tuhan. Dan itu sebenarnya kan di sini udah bilang tuh di ayat 11-nya, di ayat 10-nya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Cuma ini yang bisa lindungi kita sebenarnya, firman Tuhan, dan waktu kita ngelakuin firman Tuhan itu. Yes. Pas baca ini gila, gue bilang gila, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu gitu. Ya benar, mahkota kita bisa dicuri sama iblis. Firman Tuhan itu pun bisa dicuri sama iblis kalau kita tuh nggak jaga, nggak renungin itu firman, nggak lakukan itu firman. Pada akhirnya apa yang kita mau pegang? Firman Tuhan kok. Terakhir yang kita tuh nggak bakal bisa pegang apa-apa. Kekayaan kita waktu pada akhir zaman, waktu kita dikejar-kejar misalnya sama antikristus atau yang kayak sekarang lah, gempa bumi terjadi mana-mana, ada bom terjadi mana-mana. Waktu lu lari, lu nggak mungkin bawa duitnya lu nggak mungkin lu nggak mungkin bisa megang istri lu waktu udah penguntu atau apa gitu loh. Ya kita nggak tahu gitu kan. Manusia itu waktu terjadi sesuatu itu cuma pikirin dirinya dia sendiri. Benar loh. At the end loh. Dan firman Tuhan itu yang harus kita pegang sebenarnya pada akhirnya ya. Yang itu yang bisa melindungi kita, itu yang bisa menyelamatkan kita. Betul sekali. Tadi pas lu baca ini gue bilang Tuhan, gue sampai peganglah apa yang ada padamu. Gue sampai langsung tanya, apa yang gue mau pegang gitu? Apa yang ada di dalam kita? Ya benar, firman Tuhan. Karena langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman Tuhan, firman akan ada sampai selama-lamanya. Itu firman Tuhan bilang seperti itu. Jadi ya ke depan kita akan banyak, maksudnya sebagai kenapa kita harus bisa, bukan harus bisa ya, why we have to membiasakan gitu untuk kita berdoa, doa pribadi maupun kita mendoakan orang. Karena hari-hari ke depan ini kalau kita menjangkau orang, kita kan nggak mungkin cuma diam aja kan. Kita juga pasti akan doain orang. Kalau kita nggak membiasakan dengan kita berdoa setiap hari dengan Tuhan, kita nggak membangun kebiasaan hidup berdoa gitu dengan Tuhan hari demi hari, pada saat ada kebutuhan gitu di sekitar kita, pada saat kita akan menjangkau orang keluar gitu. Dan gue sebenarnya mau sih kita itu lebih banyak keluar sebenarnya, karena time is running out, many people need to be saved. Yes. Dan kita nggak bisa hidup self-centered gitu, because at the end hidup kita juga harus buat orang lain. Dan ada yang bilang, oh, berdoa aja gitu, nggak usah bertindak. Salah gitu. Atau ada yang bilang, bertindak aja nggak usah berdoa. Salah juga. Kita harus berdoa dan bekerja. Tapi bukan berarti kita bekerja nggak berdoa. Gimana kita mau bekerja kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan mau suruh gitu kan, apa yang Tuhan minta. Kita juga tetap harus berdoa. Kita dengar suara Tuhan dan kita lakukan apa yang Tuhan mau dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Gitu. Dan bahkan Tuhan pun sampai dengan sekarang ini berdoa. Tuhan mendoakan kita. Dia adalah imam besar yang sampai dengan detik ini mendoakan kita. Nah, terakhir kita bagi cowok aja kali ini, cuma sedikit. Pertanyaannya dua aja. Bagaimana kehidupan doa kita hari-hari ini? Dan kedua, apa yang menjadi kesulitan, ketakutan, atau hambatan kita untuk kita berdoa? Oke. Ya.